Jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Bapak Yahweh, inilah hati kami Tuhan. Bapak, Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberikan kami hati yang baru. Engkau akan memberikan kami hati yang taat, hati yang setia. Engkau akan membuang dari hidup kami hati yang keras, hati yang tidak taat, hati yang congkak itu Tuhan akan buang sejauh mungkin. Tuhan menggantikan hati kami dengan hati yang baru. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Caralah bagi kami, kami mau mendengar isi hatimu. Tuhan yang baik, amin. Selalu besertaku. Terima kasih Tuhan. Setiap Bapak Yahweh yang panjang sabar, bermurah hati. Setiap waktu Kau perhatianku. Kau Bapa yang setia. Menjaga Israel yang tidak pernah tertidur Tuhan. Kami jatuh sampai tidak tergeletak. Kau menopangku. Sama-sama ku berikan syukur-Mu. Ku berikan syukur-Ku. Amin Tuhan. Kau
Bapa, hari ini kami mau mendengar sedikit dari kebenaran-Mu dari hamba-Mu yang Engkau pakai hari ini. Kami percaya bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bukan hanya sekedar kami mendengar. Bukan hanya sekedar kami tahu. Tapi kami mau merasakan betapa dahsyatnya Tuhan Yahweh itu. Ku berikan syukurku sebab kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Ku mengasihi. Sekali lagi, ku berikan Berikan syukurku Amin Tuhan. buat kebaikan-Mu. Kepada hamba-Mu, hamba yang melayani. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Ku mengasihi-Mu. haleluya, haleluya. Engkau Haleluya. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang teramat baik, Engkau Bapa yang Engkau sumber baik. kehidupan, Bapa yang hebat. Haleluya. Bapa yang penuh kasih. Pujian syukur bagi nama-Mu. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang Kaulah mulia. Yahweh. Buat perkenanan-Mu Tuhan. Hari ini Bapa, Engkau mendengarkan pujian. Sorak-sorai kami bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami juga membutuhkan dabar-Mu, makanan yang sempurna. Dabar-Mu adalah or terang seluruh bagi jalan hidup kami. Bapa, mampukan kami menangkap pesan-Mu pada hari ini. Hamba percaya Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Kebenaran-Mu yang dipercaya oleh umat-Mu. Kebenaran-Mu yang ditangkap, dipegang oleh umat-Mu, itu akan menjadi, bertumbuh dan berbuah. Sebab itu Bapa, mampukanlah kami Tuhan. Bapa, kuasai pikiran kami, hati kami. Beri hati dan pikiran kami tunduk kepada Torah-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Bismillah Yeshua Mashiach Adon Barakudes. Kami siap untuk makan sabda-Mu. Yang siap makan sabda Bapa, katakan amin. Haleluya. Sahabat Salam, saudara yang kasih. Sahabat Salam, apa kabarnya? Haleluya. Saya senang melihat saudara kalau hadir di hari Sabat, karena bagi Tuhan Sabat itu adalah sesuatu yang istimewa. Ya, berbahagialah kalau saudara bisa dengan segenap akal budi saudara, dengan segenap kekuatan saudara,
saudara berada di bait Tuhan untuk memuji muliakan Bapa Yahweh. Puji nama Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, tema khotbah saya pada hari ini adalah air kehidupan yang membawa keselamatan. Apa saudaraku? Amin, puji Tuhan. Kita akan buka kitab suci yang terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-32. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Oke. Kita akan baca bersama-sama ya. Apa yang saudara lihat di display, saudara bisa baca dan saya akan baca menurut apa yang kitab suci yang saya pegang. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berbagai orang mendengarkan firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Yohanes 8 ayat 32 dalam bahasa Inggris dari Jerusalem Bible bunyinya demikian, sama saja. You will come to know the truth and the truth will set you free. Jadi ketika engkau tahu kebenaran, maka Tuhan akan akan membuat engkau, mengatur engkau, menentukan engkau mengalami kemerdekaan. Apa kebenaran itu? Daniel, apa kebenaran? Enggak tahu. Malki, kebenaran apa, Bang? Nggak tahu ya. Apa saya? Pakai mic. Sebuah peristiwa yang benar. Sebuah peristiwa yang benar. Benar cukup. Ya, kebenaran itu adalah sesuatu peristiwa yang benar. Jadi akan terjadi sesuatu yang benar kepada orang yang benar. Haleluya. Ya, terima kasih buat Malki. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan ketika kebenaran itu ada dalam hidup kita, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tapi faktanya, nyatanya dalam kehidupan kita, ya saudara bisa mengevaluasi sampai di mana kemerdekaan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Satu hal yang Tuhan mau bahwa kebenaran itu harus ada dalam hidup kita. Sebab kebenaran itu, ya kalau dalam bahasa Ibrani namanya kita sebut emet ya. Kebenaran itu, emet itu, kebenaran itu harus berada di depan. Harus menjadi utama. Menjadi garda terdepan dalam hidup kita, emet, kebenaran itu, untuk kita mencapai kemenangan. Untuk kita mendapatkan kemerdekaan. Ketika kebenaran itu ada, maka kebenaran itu akan bekerja pada setiap orang yang memilikinya, yang mencintainya, mengimaninya. Ada emunah. Ketika ada emunah, ada faith, ada iman, maka grace, anugerah, keset itu akan terjadi atas setiap orang yang percaya. Ada amin? Kebenaran itu ada perkataan Bapa Yahweh. Kebenaran itu adalah ajaran Sang Pencipta yang Maha Kuasa.
Di ayat yang lain dikatakan orang yang merendahkan kebenaran, yang merendahkan titah Bapa Yahweh, yang merendahkan menganggap ringan perintah Bapa Yahweh, ketetapan Bapa Yahweh, kalimatnya mengerikan. Dikatakan kutuk, dibinasakan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, kita harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh untuk emet kebenaran. Kebenaran itu kita dapat ketika kita mendengarkan pengajaran Bapa Yahweh. Ada mitras, ada pengajaran. Ada kata-kata yang disampaikan Bapa Yahweh melalui para nabi. Berkali-kali Tuhan memesan kepada para nabi untuk mengingat ketetapan dan peraturan Tuhan. Saudara diberi kehidupan, artinya Tuhan memberi kesempatan kepada saudara dan saya yang diberi kehidupan untuk menghormati Tuhan, Sang Pemberi hidup. Kita hidup bukan sekedar hidup. Saudara ada bukan sekedar ada, tapi Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Tuhan mau pakai saudara untuk bersinar. Ya mungkin sudah pernah dengar nyanyi pujian masa lalu yang cukup lama. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Bapa. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudaraku, orang yang bersinar, yang menjadi terang, hanya ketika emet itu ada dalam hidupnya. Perkataan Tuhan tinggal di dalam hatinya, di pikirannya. Dan itu akan mengalir bagaikan air yang hidup. Coba kita buka dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika estafet turun kepada Yosua, Bapa berpesan kepada Yosua untuk disampaikan kepada umat Israel yang dipimpinnya. Jangan lupa memperkatakan, merenungkan, bertindak hati-hati dalam hidup ini. Apakah tindakan kita berjalan sesuai dengan maunya Tuhan? Apakah kita berkata-kata sesuai dengan maunya Tuhan? Saudara, tubuhmu adalah bait Tuhan. Bapak ingin tubuhmu itu dipakai sepenuhnya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kalau engkau mempergunakan tubuhmu untuk kemuliaan Bapa Yahweh, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kaki dipergunakan, seluruh peralatan, seluruh anggota tubuh kita digunakan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kita diberikan kaki berjalan. Kakiku berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Tanganku kugunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mataku kugunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kapan itu dipergunakan? Kita mempergunakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan.
Kita bertemu dengan umatnya yang dicintai Tuhan, yang diinginkan Tuhan untuk selamat. Tubuh kita, kediaman roh Bapa. Ketika air kehidupan itu masuk, itu akan memancar terus menerus sampai menuju kepada kehidupan yang kekal. Air itu berbicara firman, berbicara roh, berbicara kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berpesan kepada Joshua, kalau engkau mau beruntung, kalau engkau mau menjadi kesayangan Tuhan, mau diperhatikan Tuhan, mau dijawab Tuhan doamu, mau dikabulkan Tuhan hasrat hatimu. Karena di dalam Mazmur dikatakan Tuhan akan memenuhi hasrat hatimu. Saudara baca nanti Mazmur 37. Tuhan akan mengabulkan keinginan hati kita ketika kita memberikan hati yang serius. Serius untuk Tuhan, serius beribadah. Sampai saya mengajarkan kepada cucu-cucu saya, mempersiapkan diri untuk ibadah itu sesuatu yang men-set hati kita, menaruh perhatian, itu sesuatu yang sangat penting. Enggak selebor, enggak asal datang saja, enggak. Tapi mempersiapkan hati kita, sehingga semua apa yang ada dalam tubuh kita, kita persiapkan untuk beribadah Sabat. Kita tinggalkan kegiatan-kegiatan yang lain. Ketika emet kebenaran itu berada di depan, maka akan kita mengalami kemurahan Tuhan. Ketika kebenaran itu kita perkatakan dalam hidup kita untuk dilakukan. Ketika emet itu kebenaran kita sampaikan untuk orang melakukannya, maka Bapa akan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Coba kita buka Ulangan 8, janji Tuhan juga. Ulangan 8 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Ulangan 8 ayat 18. Sudah dapat? Ya, saudara gemakan. Apa yang saudara gemakan, saudara akan makan. Ya, ketika saudara percaya, ketika saudara menggemakannya. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Bapa Yahweh Tuhanmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini pesan Tuhan ketika Tuhan membimbing, menuntun seseorang yang Tuhan janjikan akan diberkati. Karena rancangan Bapa ketika kemerdekaan itu ada, dia akan menikmati janji-janji Abba Yahweh. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Berkat kesehatan diberikan, dia ingat kemuliaan Tuhan. Berkat doa yang dijawab Tuhan, dia ingat kepada Bapa Yahweh, Sang Pemberi. Itu sebabnya ayat ini dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Bapa Yahweh. Berbicara kekayaan itu berbicara tentang kelimpahan. Kelimpahan kasih Tuhan. Kelimpahan dalam kesehatan. Kelimpahan dalam kebahagiaan, sukacita, damai. Ingat Sang Pemberinya itu adalah Bapa. Tapi kelimpahan itu, kasih kemurahan Tuhan itu kita dapat ketika
emet kebenaran itu berada di garis depan dalam hidup kita. Harus berada di garis depan. Harus yang terutama dan utama. Saya percaya setiap kali kita ikrarkan, deklarasikan, setiap hari Sabat firman Tuhan, saya percaya itu bukan sekedar kita deklarasikan, tapi kita imani dan kita mau lakukan. Ada amin? Saudara kasih, Tuhan mau membuat saudara berarti, ya, bukan hanya saat ini, tapi terus menerus. Ya, coba kita buka dalam Lukas pasal 4 yang ke-14. Lukas pasal 4 yang ke-14. Sorry, saudaraku. Yohanes, saudaraku. Yohanes 4 ayat 14. Berbicara tentang ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Sudah dapat? Kita akan baca, perhatikan baik-baik ya kalimat apa yang Yesus sampaikan. Yohanes 4 ayat ke-14. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bicara tentang air kehidupan, itu berbicara tentang tuntunan Roh Kudus, tuntunan Bapa untuk kita mempercayai, melakukan perintah-perintah Bapa Yahweh. Bicara air kehidupan adalah bicara tentang masa depan yang indah bersama Bapa Yahweh. Air kehidupan itu memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada kehidupan. Firman itu berdaulat. Biarkan diri kita dikuasai oleh firman. Memperkatakan firman kepada teman, kepada siapapun saudara berjumpa. Ketika Roh Kudus berbicara, jangan lupa memperkatakan Torah. Memperkatakan perjanjian ketetapan Bapa Yahweh. Memancar, mengalir. Saudara 1 Korintus 3:16, saudara ada roh kediaman roh Bapa Yahweh. Di dalam saudara ada emet. Ketika ada emet, mengalir keset. Ada kebenaran, ada kasih karunia, kemurahan Tuhan diberikan. Maka itu harus memancar. Memancar itu artinya mengalir. Memancar itu artinya menerangi. Menerangi yang gelap. Memberikan orang kelegaan atas kedahagaan. Saudara dan saya, Tuhan ingin saudara lebih giat lagi. Segmen saudara saya sudah sampaikan, di mana saudara berada. Di perusahaan saudara, itu segmen saudara. Saudara berdagang, di perdagangan saudara, itu segmen saudara. Mahasiswi, mahasiswa, itu tempat saudara untuk melayani. Yang sekolah SMP, SMA, itu tempat pelayananmu saudara. Saya dengar kesaksian anak saya tentang cucu saya, Hadasa. Dia bercerita kepada temannya. Bahkan dia sampaikan kepada gurunya tentang iman percayanya kepada Bapa.
Sampai diturunkan nilainya gara-gara tidak mau pakai nama A itu. Saudara yang kekasih, nggak terbendung. Ketika Roh Kudus menguasai, firman itu ada, emet itu ada, itu berkuasa. Karena di mana ada firman, itu bekerja sama dengan Roh Kudus. Ketika kita punya emunah, iman, faith, maka itu akan mengerjakan, mendatangkan kekuatan, ada extra power dalam hidup saudara. Sehingga kata-kata saudara adalah kata-kata hikmat yang dari Samaim. Kok bisa ada hikmat? Karena saudara membuat kebenaran itu di garda terdepan. Saudara membuat emet itu ada menguasai hati saudara. Jangan kunci bibir kita, mulut bibir kita untuk menyampaikan Torah Bapa. Saya nggak tahu seberapa banyak yang sudah saudara saksikan. Tapi saya mau ngajak saudara. Tuhan katakan ingat kepada Bapa Yahweh. Ingat kerinduannya. Kerinduannya jangan lupa memperkatakan, membicarakan, menyampaikan. Jadilah menjadi saluran, transmitternya Tuhan. Saya pernah berdialog, saya bilang kepada yang saya sayangi, saya bilang, sampaikan firman Tuhan. Gak usah lah, toh dia udah tahu, udah ada yang nyampaikan kok. Gak gitu, ya. Saudara menyampaikan itu bisa yang keberapa kali masuk dalam hidupnya. Gak ada firman Tuhan bilang kalau orang sudah sampaikan, saudara gak perlu sampaikan lagi. Gak ada. Tuhan bilang, jangan lupa memperkatakan. Jangan jemu memperkatakan, menyampaikan. Orang yang dipenuhi oleh emet, kebenaran, maka hidupnya itu indah, saudara kasih. Kita baca Amsal 10 ayat 31-32. Saya pernah sampaikan ini, tapi saya perlu ulangin terus supaya ke drill, saudara yang kasih. Amsal 10 ayat 31 sampai 32. Sudah dapat? Sudah dapat, sudah? Oke, kita akan baca ya. Amsal 10 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saudara yang kekasih, firman ini menyampaikan bahwa mulut orang benar yang ada emet kebenaran, yang emet kebenaran itu berada di garis depannya, maka dia akan memiliki apa? Hikmat. Ketika dia memiliki hikmat, dia menyampaikan sesuatu itu dengan kuasa Tuhan, dengan bahasa yang menyenangkan. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan menyenangkan. Karena apa? Kenapa menyenangkan? Karena emet kebenaran yang disampaikan itu adalah sesuatu yang Tuhan beri untuk mendapatkan pahala yang besar. Emet kebenaran yang disampaikan itu adalah untuk menuntun orang menjadi berkenan kepada Bapa Yahweh. Ketika emet disampaikan dengan lemah lembut, dengan kesabaran, Rasul Petrus bilang, sabarlah menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut, supaya orang itu bisa bertobat. Ada ayatnya, bunyinya begitu.
Jadi ada kesabaran. Jangan emosi karena sudah pernah disampaikan, nggak perlu lagi, udah biarin aja. Biarkan aja, maut mah, ya biarkan aja, terserah dia. Enggak begitu, ya. Karena emet kebenaran itu ada powernya, ada kuasanya. Jadi sudah yang kasih emet kebenaran itu menuntun saudara untuk menikmati janji Tuhan. Ya, begitu ada emet kebenaran, grace anugerah itu mengalir. Oleh karena saudara memiliki iman, mudah. Saudara melakukan apa yang Tuhan janjikan, saudara klaim, saudara pegang. Saudara ingat, saudara pegang. Bukan dengar dilupakan, enggak. Dengar, diingat, disimpan di hati. Dan janji sama Tuhan. Aku mau nyampaikan kepada orang lain. Bahwa Bapak Yahweh Maha Baik. Bapak Yahweh Maha Penyembuh. Bapak Yahweh Maha Kuasa. Sebab kalau kasih, ya, kasih tanpa emet, kasih tanpa kebenaran, itu bisa menyesatkan. Ya. Di dunia ini banyak kasih, tapi kalau bukan emet, bukan kebenaran, di garis depannya, itu bisa menyimpang. Ya, kan sudah tahu banyak kasih-kasih yang menyimpang ya. Antara sejoli dua remaja, hidup prisek, dia bilang saling mengasihi. Samen Leven saling mengasihi. Hidup tanpa nikah, itu saling mengasihi. Tapi itu kasih yang menyesatkan. Itu sebabnya emet kebenaran itu menuntun orang dan mengalirlah kasih yang dituntun oleh kebenaran. Jadi saudara dan saya penting sekali. Ada dalam hati saudara, ada dalam pikiran saudara. Kebenaran itu menguasai, berdaulat atas diri saudara sepenuhnya. Sehingga kepada siapapun saudara berjumpa, saudara selalu ingin memperkatakan, selalu saudara meluap-luap. Apalagi ketika Roh Kudus berbicara, sampaikan anakku. Jangan biarkan dia tersesat, jangan biarkan dia binasa. Orang yang membiarkan seseorang binasa, itu orang yang tega. Ya. Kalau saya enggak tega, saya ingin sampaikan. Tapi dengan menyampaikan dengan hormat, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah. Ya, walaupun dia marah, kita harus balas dengan senyum. Ya, saya kalau orang marah, ketika saya sampaikan firman Tuhan, saya senyum. Enggak cemberut, saya senyum. Saya senyum. Bapak itu ketorat-toratan ya, saya senyum. Itu kan zaman dulu, saya senyum. Tapi sudah sampai kepada dia. Nah, saya percaya mungkin nanti ada hamba Tuhan yang ketiga, keempat, yang ke-10, dia bertobat. Saya saksikan kepada saudara, saya punya seorang bere, tinggalnya di Ciluar. Saya datang ke rumahnya, 2 kali saya datang. Waktu saya sampaikan kebenaran, mereka diam. Tidak melawan, tidak menolak, diam. Tapi saya mengerti. Kenapa dia diam? Dia segan karena saya tulangnya, paman. Biasa kalau orang Batak kan sama paman tuh hormat. Jadi nggak berani membantah. Biarin aja tulang ini ngomong, mau ngomong apa kek. Kita dengerin aja. Tapi kalau orang punya iman, oh begitu ya tulang. Wah terima kasih tulang, kan begitu. Dia no comment, dengerin aja. Satu kali dia datang ke sini. Dia datang dengan sukacita. Tulang, apa kabar tulang? Loh, ada apa? Apa kabar kalian? Kabar baik tulang. Dari mana kalian? Dari rumah. Oh, ada apa? Jalan-jalan tulang. Oh, tulang, kami udah percaya kepada Bapak Yahweh. Loh, mulai kapan percaya? Ada hamba Tuhan dari Tanjung Priuk memberitakan tentang Bapak. Lah, kan tulang sudah kasih tahu waktu kau datang tulang ke rumahmu. Iya, tapi kami saat itu belum percaya. Coba, luar biasa.
Maka saudara jangan bosan ya. Entah orang yang keberapa nanti menyampaikan dia selamat. Yang penting Tuhan tahu hatimu, membuat emet kebenaran itu di garda terdepan dalam hidupmu untuk disampaikan. Jadi memenuhi standarnya kemauan Tuhan, kita memperkatakan selalu. Ya, saya berharap nih remaja-remaja jangan ada rasa takut menyampaikan nama Bapa. Ya, Darrell, Kevin, Jaden, Daniel, Ezra, ya, nama Bapa tahu kan? Bapa Yahweh, ya. Nanti kasih tahu sama teman-teman, ya. Tuhan kami itu namanya Yahweh yang beri kami hidup, yang beri kami rezeki, gitu, ya. Sederhana aja, kalimatnya begitu saja, ya. Nanti dia tanya bapaknya, mamanya di rumah, Pak, Ma, ada temanku katanya Tuhan itu namanya Yahweh. Semoga dia nanti cari tahu kan, dia belajar teologi, dia belajar bahasa Ibrani, oh ketemu, selamat dia. Ya, jadi kita punya segmen. Kalau Yesua bilang itu akan memancar terus-menerus sampai kepada kehidupan yang kekal. Mengalir itu firman, sampai kepada orang lain. Itu ketika diterima, orang itu akan diselamatkan. Dan Bapa senang. Gandum di gudang, mari kita bawa gandum ke gudang. Gandum di gudang, itu lagu Pentakosta itu. Itu bicara jiwa, bicara orang yang diselamatkan. Ya, saudara bawa saudara-saudaramu untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Bapa Yahweh. Jangan saudara minder, ya. Apa yang dikatakan Tuhan itu saudara harus hormati. Topik yang saya sampaikan di Sabat yang 2 minggu lalu masih ada yang ingat? Atau ayat yang saya sampaikan tentang ilah asing masih ada yang ingat? Masih? God. Itu perkataan Bapa Yahweh, tapi banyak orang meremehkan. Dan akibat meremehkan, bahaya itu. Tapi saya tidak mau jemaat saya binasa. Coba kita buka. Emet, kebenaran terdapat dalam Yesaya 65 ayat 11. Orang yang sudah keburu cinta bisa kesal sama saya. Ya, kita baca dulu. Yesaya 65 ayat 11. Ini emet, ini Bapak yang bicara ya. Saudara sampaikan. Sudah dapat? Perhatikan baik-baik ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Bapa Yahweh, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Ayat yang ke-12. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Ngeri enggak? Dewa Gad, mereka menyuguhkan, mempersembahkan bagi dewa Gad, menyajikan hidangan bagi dewa Gad. Kalau saudara belajar sejarah dalam teologi ya, dewa Gad ini mereka bangsa Israel. Yehuda pada waktu itu membawa kambing domba dipersembahkan kepada dewa Gad, karena pada zaman dulu dewa Gad ini dipercaya sebagai dewa yang mendatangkan keberuntungan.
Mendatangkan apa? Keberuntungan. Sehingga terkenal. Maka dia berimigrasi ya dari tanah Kanaan, dari bangsa Kanaan sampai masuk ke Eropa. Ya. Akhirnya ya saudara tahulah Eropa, Amerika. Coba lihat aja orang yang kehidupan yang selalu memuji-muji dewa God. God itu baik, God is good. Wah, ya di sana di Eropa, Amerika itu kehidupan bebas, kehidupan preset. Bahkan gereja itu hanya tinggal orang tua-tua jompo. Tapi ya dewa itu mereka agungkan. Saya nggak mau jemaat saya dikejar oleh Tuhan. Ajarkan anakku, ya. Jadi orang yang persembahan yang mengagungkan dewa God itu akan dibinasakan oleh Tuhan dengan pedang pada zaman itu. Mereka mengalami kebinasaan dan kemurkaan Tuhan. Ya, Tuhan marah besar. Tapi memang nama Gad ini, ya, itu salah satu putra dari Yakub yang didapat dari budaknya Zilpa bernama Gad. Seorang pahlawan perang yang selalu menang. Tapi itu nama orang. Juga Gad juga ada seorang nabi yang berbicara kepada Daud, pada para nabi. Ya, jadi Gad itu ada juga nabi, tapi ada juga dewa. Jadi ketika pujian, penyembahan, keagungan, kebaikan dinyatakan kepada dewa, itu sudah celaka, ya. Itu sudah membuat kebinasaan. Amarah Tuhan luar biasa. Ini yang bicara siapa? Bapa Yahweh, ya. Dan kalau saudara meremehkan, itu ngeri, ya. Itu sebabnya saya bilang, saudara katakan Bapa Yahweh baik. Tidak ada yang baik selain Bapa Yahweh, kata Yesua. Ketika orang memuji Yesua, engkau yang baik, Tuhan Yesua, engkau yang baik. Yesua bilang tidak ada yang baik selain Bapa Yahweh. Ya, nanti saudara temukan ayatnya itu. Yesua aja menolak waktu dia dipuji baik. Dia dia merujuk, menunjuk hanya Bapa Yahweh yang baik. Jadi kalau ada orang bilang God is good, itu salah fatal. Ya, memang God itu punya sejarah. Dulu dia dipuja-puja karena mendatangkan menjadi dewa keberuntungan bagi orang yang mempersembahkan kambing domba bagi dewa God. Bahkan ya sampai kepada anak putra putri juga ada yang dipersembahkan, tapi bukan kepada dewa God, ya, kepada dewa lain. Dewa Kamos, Dagon, Asitoret, sampai anak sendiri juga dipersembahkan. Jadi bukan kepada Bapa Yahweh. Jadi saudara yang kasih, saudara berpeganglah, ya, pada kebenaran, kepada emet. Ketika emet kebenaran itu berada di barisan depan saudara, saudara tidak akan tergoncang. Saudara akan berkata, aku akan melihat pengajaran dari Torah. Ya, aku akan melihat pengajaran Bapa. Aku akan pegang pengajaran Bapa Yahweh. Jadi kalau Bapa Yahweh larang, ya jangan. Ya, kalau Bapa Yahweh cemburu, jangan dilakukan. Stop. Ya, meskipun sudah sempat mencintai, sempat enak di pendengaran kita pujian itu. Tapi saudara ganti, ya. Lebih baik saudara bilang Lord's good. Lord is good. Father in heaven is good. Ya, lebih bagus itu daripada God is good. Saya sampaikan kepada saudara karena saya tidak mau jemaat saya binasa karena tidak mengerti. Karena Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Tidak tahu, tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan. Jadi apakah ada alasan? Tuhan, aku nggak tahu loh Tuhan, ada ayatnya. Orang yang makan babi akan dimusnahkan dengan api sekaligus. Ada ayatnya enggak? Ada. Jadi kalau masih makan babi,
saudara berani menentang Bapa Yahweh. Itu perkataan Bapa loh. Ya, Bapa yang menyampaikan. Jadi saudara yang kasih, saudara dan saya, kita semua hidup ini gunakan ya. Hidup yang Tuhan berikan sementara ini gunakan supaya janji Bapa itu tergenapi. Hasrat hatimu, hasratku Tuhan, aku punya tubuh yang sehat Tuhan sampai memutih rambutku. Tuhan akan genapi ketika emet kebenaran itu berada di garisan depan, diikuti keset dan emunah. Saudara akan melihat Bapa itu adalah Bapa yang baik. Tapi kalau kebenaran itu masuk kiri, Ibu Gembala bilang apa? Keluar kiri lagi. Ya begitu Pak. Kalau saya bilang masuk kiri keluar kanan, jadi selintas, set, lewat, keluar lagi dia. Ya. Ada amin saudara yang kasih? Ya. Ada haleluya. Ya saudara nggak usah tegang ya. Saya sampaikan kepada saudara, terus saudara dalam mitra sini semakin mengerti, oh maunya Tuhan begini, maunya Tuhan begini, ini tidak boleh, ini boleh. Ya, saya mau nyanyi muji Tuhan dulu, karena Bapak itu sangat baik. Saya minta dulu pemusik, ya, saya bernyanyi dulu, saya pengen nyanyi sendiri dulu ya, saudara dengarkan saja. Haleluya. Lagunya Bila Ku Renungkan. Kok tolong sayurnya dulu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dalam naungan kepang sayap. Jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Bila ku renungkan kasih setia, sungguhlah Engkau penolongku dalam naungan kepang sayap. Jiwaku bersorak memuji Yahweh. Kasih setiamu lebih dari hidup, jiwa megahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji, tanganku ku naikkan demi tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Tadi dikatakan dalam Yosua pasal 1, renungkan. Bila ku renungkan kasih setia. Renungkan saudaraku betapa Bapa Yahweh baik. Ya, renungkan, berkatakan, sampaikan, mengalirlah, bersinarlah, menerangi banyak orang. Ya, jadikanlah dirimu menjadi saluran berkat bagi orang lain, saluran untuk keselamatan orang lain, yang orang lain dari tidak tahu menjadi tahu. Ya,
maka saudara akan melihat Bapa begitu baik dalam hidup saudara. Janji Tuhan, ya dan amin. Dan saudara akan berkata, Bapa Yahweh, so good, begitu baik. Ya, saudara akan sanggup akan menceritakan kepada orang lain, Bapa Yahweh adalah sangat baik. Amin. Inilah firman Tuhan, Bapa yang memberkati kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama kembali lagu ini. Saya minta singer bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dalam naungan kepangsayapmu. Jiwaku bersorak memuji kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku kan memuji. Tanganku menaikkan demi namamu. Musik jalan terus. Bila kita merenungkan kasih setia Bapa, Dia yang pelihara tubuh dan jiwa kita. Dia yang memberikan kita nafas kehidupan. Bapa yang memberikan rezeki kepada kita. Bapa yang memberikan kesembuhan, pemulihan dalam hidup kita. Bapa setia. Bapa setia. Bapa Yahweh setia. Bapa Yahweh setia. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirmu memegangkan Engkau seumur hidupku kan memuji. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu
bangkit berdiri, mari menyembah Bapa Yahweh. Haleluya, 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 penebus Bapa yang ajaib, Bapa yang maha Layak dipuji, layak disembah. ku menyembah, ku menyembahmu, ku menyembah. Haleluya, ku menyembah ku menyembah Bapa, Ku mau memuji, ku mau menyembah, ku memuji, menyembah, memuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih. Bapa yang hebat. Haleluya. 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 Engkau baik, Hanya Engkau yang disembah, Engkau baik. hanya Engkau yang kami punya, hanya Engkau yang kami muliakan, Tuhan yang hebat, tiada bandingan, Haleluya. tiada tandingan. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Biarlah segala yang bernama Haleluya. biarlah umat-Mu geber haleluya Haleluya. menjadi saluran berkat keselamatan. Bapa Yahweh yang baik, kami Haleluya. mengingat kekuatan-Mu, Haleluya. mengingat akan ketetapan-Mu, kerinduan-Mu. Bapa, biarlah kami memperkatakan Torah-Mu, Tuhan, Haleluya. merenungkan siang dan malam. Haleluya. Engkau yang berjanji Pujian, syukur. akan memberikan keberuntungan. Engkau akan melindungi, memberkati umat yang takut akan Engkau, Bapa Yahweh. Haleluya. Hanya kepadamu kami takut, Tuhan. Hanya kepadamu kami takut, Bapa. Kami tidak perlu takut kepada siapapun. Hanya kepadamu, Bapa Yahweh, Tuhan kami. Sebab Engkau Bapa yang dahsyat, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah jiwaku, bersyukurlah atas segala
bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima dari Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah diberikannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima dari Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah diberikannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima dari Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Dari Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Kami terima berkat keselamatan. Kami terima berkat kesembuhan. Kami terima berkat pemulihan. Kami terima nasihat wujud dan keberuntungan. Ketika kami perkatakan orang, kami renungkan berada di garda terdepan dalam hidup kami, Bapa Tuhan Yahweh. Kesed, anugerah, kemurahan terjadi atas Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Berada di garda terdepan, berada di dalam kehidupan kami seutuhnya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat power, kuasa yang Bapak berikan untuk kami merdeka Tuhan. Terpujilah Engkau Bapak Yahweh. Materaikan Tuhan kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Baik di tempat ini maupun melalui Facebook, melalui YouTube. Bapak Yahweh, selamatkan setiap orang yang mendengarkan Bapak. Terpujilah Bapak Yahweh yang maha kuasa, yang tiada duanya. Tuhan yang ehad sepanjang zaman segala abad. Hanya Engkau yang layak terima puji, puja dan sembah. Bisemi suamasya adon warakodes. Hamba berdoa mengucap syukur pada Bapa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada WR. Puji Tuhan. Yang rasa diberkati, katakan amin. Sekali lagi. Yang rasa diberkati hari ini, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kebenaran mengingatkan kita bahwa kalau kebenaran itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam kebenaran, minta apa saja. Amin. Firman Tuhan bilang kayak gitu kan? Kalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, maka minta apa saja. Ya kan? Tadi Bapak Gembala bilang dalam hidup kita ini ada firman. Saya mau bilang buat Bapak Ibu bahwa firman itu kabar keselamatan. Ya kan? Firman itu juga membawa damai. Jadi kalau kita ada firman dalam hidup kita, dimanapun kita berada pasti ada damai. Ya kan? Kalau ada firman di dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, nama Bapa itu sampai. Ya kan? Oh, haleluya. Kita akan memberi persembahan. Saya undang yang doa persembahan. Si Barani ada ya? Oh, kepada Ibu Mestro saya undang untuk doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapak Yahweh yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kudus-Mu ya Bapa, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur buat firman yang sudah ditaburkan oleh Bapak Gembala. Biarlah Bapa firman ini boleh tertabur, bertumbuh, bahkan berbuah yang lebat ya Bapa dalam kehidupan kami. Dapat kami lakukan sehingga memberkati banyak orang di sekitar kami, di pekerjaan kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada ya Bapa, nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa memberkati Bapak Gembala dan keluarga besarnya sudah banyak melayani kami. Kiranya Bapa Engkau yang tahu segala yang mereka butuhkan, apa yang orang yang disayangi ya Bapa, biarlah Engkau boleh selalu melihat bahwa Bapak Gembala kami adalah gembala yang baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Saat ini Bapak kami datang untuk kami memberikan apa yang kami miliki ya Bapak. Biar kiranya Bapak Yahweh boleh menguduskan persembahan kami. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum bagimu ya Bapak Yahweh. Memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh. Berkati tangan-tangan yang memberi setiap keluarga di tempat ini ya Bapak. Kau berkati pekerjaannya, usahanya, pelayanannya, apapun yang mereka upayakan dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami percaya Bapak Yahweh senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu Adon Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Ada satu sobat yang setia, Bapak Yahweh adalah sahabat kita yang sejati. Ingat, dia tidak pernah mengecewakan, ya kan? Yahweh itu tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Satu sobatku Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yahweh. Haleluya. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang Menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yahweh. Haleluya. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang menghibur hatiku. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya siapa? Namanya Yahweh. Amin. Namanya Yahweh. Haleluya. Nama Yahweh yang Menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya siapa? namanya Yahweh. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang menghibur hati. Sekali lagi, namanya Yahweh. Namanya Yahweh. Haleluya. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang menghibur hatiku. Namanya Yahweh. Namanya Yahweh. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang menghibur hati. Sekali lagi, namanya Yahweh. Namanya Yahweh. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang Menghibur hatiku. namanya Yahweh. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang menghibur hatiku. Yahweh yang menghibur hatiku. Haleluya. Saya mau bilang bahwa manusia bisa mengecewakan saudara. Amin. Suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, kakak beradik bisa mengecewakan. Tapi hanya ada satu yang tidak bisa mengecewakan, Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu tidak pernah berdusta, ingat. Tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah mengingkari janji. Karena janji Tuhan Yahweh itu presisi, akurat. Kalau Dia berjanji, cepat atau lambat pasti jadi. Ya kan? Jadi hari ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Bang Rob.
pengumuman untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu dan juga ada sukacita. Haleluya, sahabat Salom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Ada sukacita. Puji Tuhan. Bapak kita hebat, dahsyat, ajaib dan perkasa, luar biasa, terus memelihara, menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih buat pelayanan anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa pada hari Sabat ini. Kasih setia Tuhan terus melimpah atas kita semua. Dan untuk pengumuman untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu dan juga Sabat ini, ada Yisrael Panjaitan, putri dari Bapak B. Panjaitan, dan juga Ibu Septian Dwi Saputra Buru Sihombing, Mama Gibor. Dan setelah pengumuman ini, kami persilahkan untuk Israel dan juga Ibu Septian untuk bisa ke depan dan didoakan langsung oleh Bapak Gembala. Dan anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Alfa Gabriel Sianipar tanggal 23 April. Dan Tuhan Yahweh memberkati untuk semua anak Tuhan yang berulang tahun, untuk Israel, untuk Mama Gibor dan juga untuk Bereko Alfa, dengan kesehatan, dengan panjang umur dan anugerah Tuhan terus melimpah dan tercapai semua yang kita harapkan, kita cita-citakan. Terpujilah nama Tuhan dan kiranya kasih Tuhan terus melimpah atas kita. Terus deklarasikan di tahun PUVAV ini, di 5786 ini kita percaya saat kita terus memprofetikkan yang terbaik terjadi untuk keluarga kita, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, maka itu yang akan terjadi. Terus bersepakat, bersehati, terus frekuensi dengan isi hati Bapa, dan kita bersepakat juga untuk topang dalam doa untuk kesembuhan yang sempurna terjadi untuk Bapak Yan Karel Mamuaya yang saat ini sudah keluar dari rumah sakit PON dan beristirahat di Cawang, dan kemungkinan besar akan dibawa ke BSD, dan hari Senin mungkin nanti juga akan lakukan kontrol. Kiranya kasih Tuhan terus melimpah. Tuhan Yahweh sanggup memberikan organ tubuh yang sempurna, pembuluh darah yang sempurna untuk Bapak Yan Karel, juga kesehatan untuk Fania Yesa Ginting, Ibu Lisi Hombing, untuk Ibu Riana Kabino, untuk Aurelia, Bapak M. Setemorang, Bapak Arifin Panjaitan, dan Ibu Erna, dan semua anak-anak Tuhan, juga untuk Bapak Rifki Rifonda Fadli, Bapak Eli Persregar, semua yang saat ini terus berjuang dalam supaya kita juga dalam keadaan sehat. Dan kita percaya saat kita menggemakan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, semua sehat sempurna. Tuhan Yahweh memberkati semua pekerjaan kita, usaha kita saat kita berkendara, berjaga. Hanya Tuhan Yahweh HP Saksili. Jadi Tuhan Yahweh lah yang perlindungan kita, yang memproteksi kita dan keluarga kita. Terpujilah nama Tuhan. Itu saja pengumuman pada hari ini. Sahabat Salom. Umur panjang, tangan kanan, tangan kirinya kekal. Kepada Israel, Bagi Bor, silakan maju ke depan. Sampai umur panjang, tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ya, saudaraku, Bapak Ibu semua, saya minta kita berdoa ya untuk anak kami, Mama Gibor dan Yisrael dan ulang tahun mereka. Biar Tuhan terus berkati ya perjalanan hidup mereka, masa depan mereka diberkati Bapak Yahweh ya. Mari kita angkat suara kita bersama-sama.
Maha besar Bapa Yahweh yang Maha mulia. Tuhan, terima kasih buat pertambahan umur yang kau berikan Tuhan. Bapa Yahweh untuk Mama Yakibor Tuhan. Untuk Israel Bapa. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Bapa kami bersehati berdoa Tuhan. Pada siang hari ini Bapa di bait-Mu Tuhan. Kami mohon kasih sayang-Mu Bapa. Terus Engkau memberkati mereka. Berikan panjang umur dengan tubuh yang sehat. Dengan nasib wujud dan keberuntungan Tuhan. Hasrat hati dan cita-cita mereka tercapai Tuhan. Memang Mama Gibor maupun Yesreel dalam kuliahnya Bapa tercapai. Dengan cara Tuhan yang dahsyat. Bapa Yahweh. Kami mohon padamu Bapa yang Maha mulia. Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Penyayang. Tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang bergantung, bersandar, yang menantikan pertolongan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh. Alirkan berkat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Berdaulat Engkau sepenuhnya Tuhan. Atas anak kami Hani Tuhan. Mama Yakibor ini. Di bidang Bapa Yahweh yang Maha mulia. Roh Kudus ambil alih berkuasa Engkau sepenuhnya Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadi seorang ibu yang Kau berkati Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Bapak berdoa untuk Israel Tuhan, masa depannya dalam tangan Tuhan. Bapak dia menjalani kuliahnya dengan pertolongan-Mu Bapak. Kau berikan hikmat, masa depan dalam tangan Tuhan indah. Demi nama Bapak Yahweh terjadi atas Israel. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak Yahweh kekal sepanjang zaman segala abad. Glory, haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya, Bapak yang berkati ya. Oke, Israel, Bapak yang berkati saya, Tuhan berkati kau ya. Sukses so ya. Ya, cuma Tuhan berkati. Haleluya. Selamat ulang tahun buat Mama Gibor Israel. Tuhan Yahweh berkati. Haleluya. Sebelum kita tutup ibadah kita, saya mau bilang buat jemaat Tuhan kayak gini. Waktu saya bekerja, ada satu problem yang sangat besar ketika hari Sabat. Ya kan? Dua pilihan saudara. Saya kalau nggak masuk Sabat, saya pengen sekali ikut ibadah Sabat. Tapi taruhannya pekerjaan. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa orang-orang lain kok enak banget ya? Libur hari Sabtu, kenapa saya susah banget ya? Saudara tahu, ternyata Tuhan ajarin saya kayak gini. Kalau engkau mau lihat, hidupmu diberkati harus ada pengorbanan. Amin. Harus ada perjuangan. Ingat, tanpa perjuangan, bangsa itu tidak bisa masuk tanah Kanaan. Baru saya ngerti. Ternyata, kita mau menuju satu kemenangan, itu kita harus dari bawah. Kita bukan, sampai saya bilang buat istri, kalau dipilih ibadah sama bekerja lebih baik saya ibadah. Saya nggak takut dipecat, ya kan? Karena buat saya Tuhan selalu membela orang yang datang cari Dia, ya kan? Saudara tahu, saya dikasih dua pilihan, berhenti dapat pasangan apa pindah. Saya ambil keputusan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak takut. Saya percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali hidup orang percaya. Karena ketika badai datang, Yesus bangun dari perahu itu dan dia bilang kepada badai itu selesai. Maka selesai kan? Murid-murid pada waktu itu rasa takut. Guru, engkau tidak pedulikah kami binasa? Tapi kalau kita melihat ke belakang, pada waktu itu murid itu udah lihat air berubah menjadi anggur. Seorang yang sakit lumpuh disembuhkan. Ya kan, Tuhan ajarin saya gitu. Kau pertaruhkan nak. Istri saya bilang buat saya, percayalah Tuhan kasih yang baik. Amin. Jadi saya pelajari kayak gini. Ketika saya datang untuk beribadah puasa, mulut-mulut singa itu ditutup sama Tuhan. Ya kan? Dan sampai hari ini saya nggak dipecat. Benar nggak? Ya kan? Jadi saya mau motivasi saudara kayak gini. Jangan pernah takut kalau Tuhan Yahweh di depan kita. Ya kan? Mungkin kita takut kalau kita baru terima kerja, takut. Itu soal urusan Tuhan.
Urusan pecat nggak dipecat itu urusan Tuhan. Yang penting kita beribadah kan? Benar nggak? Jadi prinsip hidup saya sekarang kayak gitu. Saya taruh dalam hati saya kayak gini. Tuhan, hidupku bukan karena gaji. Ingat, saya mau bilang buat saudara hari ini. Hidup kalian bukan karena gaji. Tapi hidup bagaimana nama Bapak itu sampai kepada banyak orang. Ya kan? Jadi sekarang saya memotivasi diri saya kayak gitu. Tuhan, saya bukan hidup karena gaji. Saya pernah gak punya penghasilan. Saudara tahu ini? Saya duduk dalam kamar. Tuhan bilang sama saya kayak gini, nak, kau minta berapa? Saya bilang, Tuhan aku minta 8 juta. 1 jam saya cek, Tuhan kasih 8 juta. Ya kan? Artinya saya mau bilang buat saudara, kalau kita depankan Tuhan, Tuhan gak pernah mempermalukan. 12 tahun saya berjalan sama nama Bapa, dia tidak pernah mempermalukan saya. Ya kan? Ini kesaksian saudara. Saya bilang sama Tuhan, Bapak Yahweh, saya pengen naik pesawat tapi saya gak punya uang. Tuhan bilang sama saya, kau pergi ke bandara. Saya pergi di bandara. Saya gak beli karcis, saya gak beli tiket. Orang lain membeli kepada saya. Tuhan kita hebat kan? Jadi hari ini saya mau bilang buat Pak Mestro, kalau Tuhan di depanmu, kau gak perlu takut dengan pecat. Amin. Kau gak perlu takut dengan pekerjaanmu. Gak perlu takut hari ini Tuhan bela. Sama. Saya pun kayak gitu, saya bilang buat istri. Saya mau merubah motivasi saya. Jadi saudara tahu, dimanapun saya berada, kemanapun saya berada, saya berusaha bahwa nama itu sampai kepada banyak orang. Kemarin saya di dalam kamar, Tuhan bilang buat saya, kau minta berapa juta hari ini? Nah, saya bilang sama Tuhan, saya gak minta lebih. Tapi saya minta Tuhan buat yang berbeda, ya kan? Amin. Ini saya mau bilang buat saudara, nama Bapak kita tuh hebat di sini. Iya, Tuhan bilang kayak gitu, nak kau minta berapa bulan ini? Jadi saya mau memotivasi saudara, apa yang keluarga saya alami saya pengen saudara alami seperti yang kami alami, amin. Karena saya terlalu percaya gereja ini penuh dengan mujizat, penuh dengan tanda ajaib. Jadi hari ini motivasi kita, kalau Tuhan Yahweh di depan kita, urusan belakang itu urusan Tuhan. Ya kan? Dan sampai hari ini saya gak pernah dipecat. Saya ibadah bebas. Ya kan? Saya ibadah bebas. Nama Bapa itu sampai kepada banyak orang. Jadi saya jemput semua jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Hari ini satu motivasi, bahwa ketika nama Tuhan itu di depan kita, persoalan, pergumulan, masalah itu urusan Tuhan. Ketika kita datang cari Bapa di tempat ini, jangan engkau pernah takut dengan pekerjaanmu. Jangan engkau pernah takut. Ingat Tuhan bilang bahwa ada pagar mengelilingi kehidupan Ayub. Amin. Hari ini ada pagar mengelilingi hidup saya dan saudara. Jangan engkau pernah takut. Tuhan, terima kasih kami sudah sampai di akhir ibadah kami. Kami mau mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi pada. Sekali lagi, oleh karena kemurahan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi pada
Tuhan mau buat mujizat hari ini. Yang sakit sembuh. Selamanya. Yang lemah dikuatkan. Ya, ku sembahkan Tuhan. Ku sembah Yahweh. Ku megangkan tanganku. Sembuh. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yahweh. Ku megangkan wajahku. Selamanya. Kau hebat bagiku. Sembuh. Ku sembah Kau Yahweh. Ku mengangkat tanganku. Haleluya. Selamanya Kau ajaib bagiku. Saya serahkan kepada pendoa Maestro. Ku sembah Kau Yahweh. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Yahweh. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Hanya Kau hebat bagiku. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Baru ata fi Yahweh Eloheinu melek haolam besem Adon Yeshua Mashiach Hu Kodeski leolam faid. Terima kasih Bapak Yahweh, saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh atas segala berkat yang kami terima daripada-Mu Bapak Yahweh untuk kami bisa beribadah menguduskan hari Sabat-Mu di hari ini Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh atas semua berkat-Mu Bapak Yahweh. Saat ini kami berdoa Bapak Yahweh buat jemaat di tempat ini yang berulang tahun. Kau memberkati jemaat kami yang berulang tahun di gereja ini hari ini. Kau memberikan panjang umur, sukacita, kesehatan selalu Bapak Yahweh. Berikan mereka hidup yang sukses menurut jalan-jalan dan Torah-Torah-Mu saja Bapak Yahweh. Bapak Yahweh juga kami berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang sakit Bapak. Kami berdoa Bapak Yahweh, kami imani mereka sudah sembuh oleh bilur-bilur darah Adon Yesua, mereka sudah sembuh. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih banyak Bapak. Bapak Yahweh, kami juga berdoa Bapak Yahweh buat pembangunan bait-Mu di tempat ini Bapak Yahweh yang sedang kami merenovasi Bapak Yahweh, di mana nanti tempat ini akan jadi tempat ibadah yang makin berkenan di hadapan-Mu Bapak Yahweh, yang bisa makin memuji-muji memuliakan nama-Mu dan mendatangkan banyak jiwa ke tempat ini Bapak Yahweh, sehingga nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan Bapak Yahweh. Engkau berikan segala yang kami butuhkan Bapak Yahweh, cukupkanlah segala keperluan untuk pembangunan bait-Mu di tempat ini Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, di tempat kami tempat tinggal Bapak Yahweh di negara ini. Engkau memberkati Bapak Yahweh negara ini, damai sejahtera, aman dan sentosa Bapak Yahweh. Berikanlah hati pemimpin kami, roh yang takut akan Kau saja Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, jaga dan sertai kami, umat-Mu di negara ini Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, kami juga berdoa buat bangsa umat pilihan-Mu Israel Bapak. Kau memberkati bangsa ini Bapak Yahweh. Berikan mereka hati yang lembut Bapak Yahweh, bukan hati yang keras dan tegar tengkuk Bapa, agar mereka semua dapat menerima kebenaran nama-Mu dan juga Mesias Adon Yeshua HaMashiach yang telah Kau utus untuk menyelamatkan
mereka dan semua bangsa Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih banyak. Hanya dalam nama Adon Yesus Hamasiah Roh Kodes kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini roti kami, firman kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh, Maha mulia, Raja segala raja, Bapa pencipta alam semesta raya, Bapa yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Bapa yang maha mulia, hari ini umat-Mu beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami beribadah memuji menyembah-Mu Bapa, mendengarkan dabar-Mu kebenaran-Mu. Terberkatilah umat-Mu yang datang masuk beribadah kepada-Mu. Diberkatilah umat-Mu keluar dari tempat ini Bapa. Engkau yang berjanji Bapa, umat yang beribadah Engkau akan memberkati air roti makanan kami. Bapa akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa akan memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Bapa Yahweh, dipermuliakanlah Engkau Bapa dengan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang tak terbalaskan kami hari ini. Bapa, terpujilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Bismillah Yesus Hamasiah Roh Kodes. Hamba berdoa mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Tuhan, semua korban syukur api-apian anak-anak-Mu, korban api-apian, persembahan perpuluhan yang dikembalikan, Bapa yang berkati Tuhan. Bapa balaskan berlipat kali ganda. Engkau yang berkata, siapa yang menabur dia akan menuai. Tuhan, itu adalah ketetapan-Mu, itu adalah rumus-Mu, itu adalah prinsip Tuhan. Oleh sebab itu Bapa Yahweh, ku percaya Bapa, umat-Mu terpelihara dengan damai dan sukacita dari Samaim. Terima kasih Bapa, Engkau melindungi, memberkatinya Tuhan. Glory, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefariha Yahweh peace mereka, Yair Yahweh panai peleka wihunika, Yeshayawi panai peleka wesem lecha shalom. Amin. Abi toda raba. Abi toda.
Shabbat Shalom.